Baiklah, pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, masih bersama saya dalam Kata KJ. Kali ini kita membahas soal wisata dan sampah dengan para narasumber yang terpercaya. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu tentang perilaku bersih dan perilaku mencintai keindahan. Sehingga betul kata Maite Zurizul tadi, wisata ini bukan hanya tugas Dinas Pariwisata, tapi tugas kita juga, termasuk tugas ulama sebenarnya, karena ada dalam ajaran Islam kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, yang bersih kan di masjid saja, di jalan dekat masjid kan tidak bersih. Ini yang problem kita selama ini. Nah, saya Pak Doni dulu, Pak. Assalamualaikum. Pak Haji. Nah, bagaimana atensi Bapak, atau bagaimana setuju enggak tentang persepsi bahwa yang mesti diubah itu perilaku, bukan tong sampah diperbanyak, meskipun tong sampah itu perlu kita adakan sekarang. Silakan Pak. Saya sangat setuju sekali Pak Haji, bahwasanya memang bagaimana kita merubah perilakunya lagi, karena makanya saya punya usul, kalau bisa ada sebuah aksi kita bersama dimulai dengan di dunia pendidikan dulu Pak Haji. Kalau Pak Haji tadi menyampaikan bahwasanya di Jepang itu sejak dari kecil itu sudah mulai anak-anak itu dididik malu kalau dia tidak bersih. Nah, makanya kita punya usul, kalau generasi kita ini yang akan dirubah lagi Pak Haji tidak akan bisa berubah lagi. Jangan Pak Haji. Kalau kita diubah baca kak wah orang baca kak orang. Nah, jadi tidak salahnya kita menabung di masa depan bahwasanya harus masuk dalam kurikulum di dunia pendidikan khususnya Sumatera Barat, bahwasanya kebersihan ini menjadi sebuah kurikulum utama, sehingga anak-anak kita ke depannya memang dia malu kalau di lingkungannya tidak bersih. Itu yang pertama. Kemudian saya setuju yang perilaku ini bisa dirubah juga Pak Kaji dengan memberikan sanksi yang tegas. Dengan dulu pernah Padang di waktu zaman Pak Sarul Wujud, tegas dengan di waktu zaman Pak Sarul Wujud dengan perda sampah itu kalau dia buang sampah sembarangan kena sanksi. Dan kena sanksi kalau tidak salah saya. Dan tidak salahnya sekarang perilaku kita yang ini Minang itu bisa berubah dengan sanksi. Tidak bisa dengan ucapan lagi Pak Kaji. Kalau dengan ucapan seperti Pak Kaji tadi, baca kak wak dulu, aluntan dulu, lamanang wak aluntan dulu kan dari mau. Mengecek sepak. Mengecek jo Pak Kaji, mengecek jo Pak Doni, mengecek jo Pak Anmaj. Nah, tapi ada sebuah perilaku itu bisa dirubah dengan kita berikan semacam shock terapi dengan perda yang dulu pernah kita terapkan. Saya dulu saya baru 4 tahun baru di Sumbar nih Pak Kaji. Saya pernah di daerah dulu. Waktu ada sanksi perda tersebut, memang saya takut Pak Kaji. Saya ingatkan sama anak-anak saya di mobil, jangan pernah buang sampah sembarangan di Kota Padang. Kena sanksi, kenapa? Sehingga kami istilahnya takut membuang sampah yang ada di Kota Padang dengan adanya sanksi itu. Jadi ini diminta adalah merubah pelaku tentu dengan komitmen daripada kepala daerahnya dengan adanya perda tersebut. Mungkin itu Pak KJ dari merubah pola perilaku dengan 2 usulan dari kita. Terima kasih Pak KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Petriawati, bisa 2 menit soal sekolah ini penting ini Adiwiyata atau sekolah non Adiwiyata. Silakan. Perilaku sebenarnya betul Pak. Perilaku yang harus kita rubah itu memang tentunya dari pendidikan. Walaupun sudah ada program sekolah adiwiyata, tetapi dia tidak masuk ke dalam kurikulum pendidikan loh Pak. Dia hanya tersendiri, dia terintegrasi oleh semua mata pelajaran. Di situ masalahnya barangkali. Karena sehingga adapun program itu tidak semuanya mengikutinya. Tapi kalau inilah jadi kewajiban, itu masuk dalam kurikulum mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Itu sebenarnya kita sudah usulkan berkali-kali ke KLHK tetapi belum ada ya, belum ada. Ini juga tidak bisa mungkin kita langsung menghilangkan sarana prasarana pengolahan sampah ini. Kenapa Pak? Pertama adalah tidak hanya di destinasi saya katakan tadi, untuk mencapai kan tadi cuman layanan itu hanya baru sampai di kotanya aja, di tempat-tempat lain kan tidak bisa dijangkau. Batang Aye di Cepandu. Nah, Batang Aye tadi pun kami rape untuk Batang Arau itu loh Pak. Jadi
Beko dituduh masyarakat yang di sekitar Batangarau. Padahal jauh tuh di Ateh itu di hulunya orang yang mencampakkan sampah itu. Ya. Ada 6 anak sungai yang masuk ke dalamnya. Tadi pun itu sudah dibahas bersama dengan apa yang bisa kita lakukan. Semuanya kita juga harus menggerakkan masyarakat. Ada pelopor-pelopor, kelompok-kelompok yang walaupun itu sudah dibuat ya Pak ya, tetapi kalau tidak didukung dengan untuk menggerakkan kelompok itu nggak bisa kita suruh sebagaimana saya katakan tadi. Jopalacunya adalah program-program untuk kelompok-kelompok yang ada itu. Hanya saja ada satgas untuk sampah kok sampah di situ misalnya orang kok ada aturan yang bisa masukkan bisa enggak yang kelompok-kelompok sadar sampah kok bisa menegur ataupun memberikan sanksi bagi mereka yang tidak atau membuang sampah sembarangan. Kalau kita kan tidak sampai tangan kita ke sana, kita bisa kelompok-kelompok yang udah ada inilah sebagai perpanjangan tangan kita. Apakah boleh secara regulasi kita memakai perpanjangan tangan kita pada kelompok-kelompok tersebut? Kalau bisa, sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan perda pengelolaan sampah Sumatera Barat. Nanti kalau misalnya bisa nanti itu kita masukkan ke dalam perda kita, salah satunya ya Pak ya, untuk nanti juga kabupaten kota membentuk hal yang sama. Nanti kita provinsi, kita identifikasi daerah-daerah mana saja titik-titik sampah yang banyak yang bisa kita masuk dalamnya, kita satgas itu Pak ya, nanti kabupaten kota kita harapkan juga membuat hal yang sama. Tentunya tidak terlepas daripada komitmen kepala daerah untuk semuanya butuh anggaran. Nggak bisa orang disuruh-suruh saya tanpa anggaran Pak. Benar, Bu. Oke. Itu pesan dari Ibu soal bersih boleh, tapi kalau tidak ada anggaran untuk menggerakkan aparat, tentu awal-awal ini tidak bisa. Iya, nggak bisa. Maite masih bersama kami? Oke, dia sudah hanyut di... Ya, Pres. Oh, lain mah. Lain, Pres. Lain. Maite, ini sesi ketiga yang agak padat, 1 menit, 2 menit, soal perubahan perilaku, Maite, agar sampah tidak lagi berserakan. Kalau Jepang ditiru tadi, Jepang itu adalah sama dengan Vietnam, Cina, dan Taiwan. Yang toiletnya setelah dia buang air, dia pergi saja. Tapi sekarang sebagian besar bangsa itu sudah berubah. Asia Timur sudah berubah. Silakan, Maite. Yang belum berubah Asia Tenggara. Yang belum berubah? Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Asia Timur udah berubah. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Pres, nah ternyata memang perilaku itu dirubah memang dari dunia pendidikan, Pres, nggak bisa enggak gitu. Nah itu sebetulnya bisa dilakukan tanpa ada anggaran. Singapura yang mungkin peradabannya tinggi dalam hal higienis dan masalah sampah, hari ini Singapura itu masyarakatnya tidak akan pernah bisa berubah kalau regulasinya nggak jalan. Jadi kalau bicara peradaban mungkin lebih tinggi peradaban orang Singapura, tapi mereka tetap melakukan. Jepang pun seperti itu, Pres, walaupun tidak ada sampah, tapi siapa yang membuang sampah itu dendanya luar biasa. Ya, nah, jadi wajar orang Singapura pun sampai di Batam dia seenaknya buang sampah karena tidak ada regulasi di Indonesia. Nah ini yang kita mungkin di samping memang betul anggaran kalau seandainya sampah dikelola diswastanisasikan bisa, beberapa negara melakukan itu, ya mereka sudah serahkan ke swasta. Tapi yang paling penting untuk saat ini adalah jangan sampai kita dengan tidak ada anggaran kita membiarkan sampah ini begini-begini saja terus, Pres. Nah, proses perubahan perilaku ini tidak bisa tidak harus dari pendidikan dini. Kalau kita yang sudah kolonial ini memang sulit dirubah, Pres. Nah, hari ini yang hanya bisa kita lakukan, bagaimana seorang anak melarang orang tuanya kalau seandainya orang tuanya buang puntung rokok sembarangan, buang sampah sembarangan, karena dia sudah dididik perilaku dia itu bahwa membuang sampah itu menurut pikiran dia itu sudah pekerjaan yang dari segi agama salah, dari segi aturan salah. Nah ini dunia pendidikan, Pres.
Nah, ini Baik. hanya bisa dilakukan ketika kepala daerah mengumpulkan seluruh kepala-kepala sekolah bahwa tidak ada lagi adiwiyata itu kan hanya untuk award-awardan, Pres. Untuk hadiah-hadiah saja. Itu tidak substansi sebenarnya. Begitu dia dapat penghargaan, dia kembali ke masalah jolong lagi. Jadi kepala daerah, saya rasa dengan kebijakan itu kadang-kadang lebih mahal dari anggaran di APBD, Pres. Kebijakan, tanda tangan kepala daerah itu. Nah, saya kadang-kadang seolah-olah kalau saya kepala daerah, seolah-olah rasa-rasa keselesai pula sama saya, Pres. Ya, Karena menurut saya itu gampang gitu ya. Nah, kalau saya masih lihat tidak, Jepang memang melakukan setiap setengah jam setiap hari itu mereka sebelum anak-anak sekolah mereka melakukan aksi bersih-bersih di sekolah, Pres. Itu sudah membudaya sampai hari ini. Setengah jam ya, setiap hari anak-anak itu bersih-bersih dulu. Tidak ada satupun debu dimanapun. Nah, ini mungkin kembali ke leadership, bukan dalam hanya anggaran, tapi tanda tangan dari kepala daerah itu sangat dibutuhkan untuk membuat regulasi tegas, termasuk ke seluruh lurah-lurahnya. Jadi lurah mana itu yang di tepi sungai, dari mulai Indarung itu, yang ada di tepi sungai, Blubuk, Kilangan. Nah, itu saya memastikan bisa dilakukan oleh kepala daerah. Kalau betul-betul dia tegas dan betul-betul dia lakukan punishment-nya. Nah, kenapa dia berhenti jadi kepala lurah? Karena kelurahan dia masih kotor. Kenapa dia diberhentikan menjadi kepala sekolah? Karena sekolahnya ketika sidak yang dilakukan itu masih kotor. Nah, gandenglah penggiat-penggiat ini sebagai mata-mata dari kepala daerah. Ini itu, Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berlayar ke Lautan Mande yang bersejarah itu. Ya, kalau kita bicara soal keluar bersih itu kan saya sebut tadi kebudayaan Asia Timur ya. Yang membiarkan toilet kotor lalu orang yang datang yang membersihkan. Tapi di daerah asalnya sudah tidak begitu. Lalu bagaimana perubahan perilaku yang mesti dilakukan? Oke, jadi Pak KJ, jadi Iko memang tidak kerajo ketek karena ini melakukan menginisiasi ya perubahan perilaku. Jadi memang kami dari Kateda sendiri berharap Iko didukung oleh semua pihak, termasuk Pak Gubernur juga dan Pak Wakil Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Jadi di launching awal memang di launching Gubernur, kemudian kita minta support Pak Wagub juga. Nah, next step-nya sebenarnya sih ini ke Wali Kota dan Bupati. Memang kerja ini tidak ringan, jangka waktu pun kami menetapkan tuh 5 tahun karena untuk merubah perilaku, budaya dan lain-lain itu tuh enggak dalam waktu yang yang tidak waktu yang cepat gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada tiga hal ya yang mungkin untuk terkait kebersihan ini bisa mensupport. Yang pertama adalah terkait tentu saja perubahan perilaku. Jadi kalau di awal perilakunya sudah tidak buang sampah sembarangan, harusnya itu bisa ya mengeliminir lah ya terkait kotor dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana. Jadi kalaupun misalnya ya contoh di kantor saya saat ini ya, itu kita tong sampah itu ada di luar kantor. Jadi kalaupun ada sampah kita keep dulu di tas kita atau kita buat kantong kecil gitu ya. Nah, kemudian baru kita buang. Termasuk juga di kalau mungkin Bapak Ibu familiar di Singapura, di MRT-nya, di stasiun, itu tidak ada tong sampah. Tong sampah itu baru ada setelah kita keluar dari stasiun. Nah, seperti itu. Jadi memang sarana prasarana sangat penting. Dan yang terakhir, yang lebih penting sebenarnya reward dan punishment. Jadi kalau memang dia bersih, dia bagus, dia menjaga kebersihan, ya kita berikanlah reward. Baik itu dari pemerintah, LSM, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau memang dia buang sampah sembarangan, ya harus dipanis gitu. Nah, saya setuju juga dengan disampaikan Pak Doni Hendra tadi, kemudian Maitek Buzurizul tadi, ya memang harus dipanis gitu. Karena kalau kita dilihat di Singapura, ini kita nggak usah ngomongin kebersihan nih. Di Singapura itu malahan polisi itu semua pakai baju preman.
Kenapa? Karena orang di Singapura kalau udah lihat polisi dia udah takut aja tuh. Nah, kalau pakai preman supaya orang-orang yang memang benar-benar bandel ini bisa ketangkep gitu. Nah, sampai seperti itu. Nah, pengalaman saya juga waktu di Amerika itu taksi-taksi yang parkir sembarangan. Akhirnya apa yang terjadi? Polisi menggunakan mobil yang menggunakan catnya sama seperti taksi, supaya memancing taksi-taksi lainnya untuk parkir sembarangan untuk mereka tangkap. Nah, mungkin itu. Jadi back to basic, kita perubahan perilaku, dan memang kita dari Kateda minta support kepada Pak KJ tentunya, Kepala Dinas Pariwisata, kemudian dari Ibu DLH juga, Maite Zurizul, dan semua elemen Sumatera Barat lah ya. Intinya kita pengen menjadikan Sumatera Barat bersih dan tentu saja Indonesia bersih nanti ujungnya. Mungkin itu Pak KJ, saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Dan pendengar Klesi dimanapun Anda berada, berakhir sudah acara kita selama 1 jam dalam Kata KJ soal wisata dan kebersihan. Saya mau menutup acara ini yang jelas, wisata itu atau satu daerah itu dikunjungi orang, bukan sekedar objek, bukan sekedar objek wisata, objek kebudayaan, senyum dan orang, tapi juga bagaimana dia bisa membawa kesan baik untuk pulang ke rumahnya. Jadi orang harus membawa hal-hal baik kembali ke tempat asalnya. Hal baik itu antara lain adalah kebersihan. Kalau daerah kita kotor, jangankan objek wisata, di tempat lain saja kotor, di jalan saja kulit kacang berserakan, itu akan menimbulkan kesan buruk. Nah, saya akan menutup acara ini dengan 2 buah ungkapan atau quote. Kita mesti membersihkan pikiran, bukan sampah. Pikiran bersih akan melahirkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih itu pasti tanpa sampah. Demikian Kata KJ bulan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih para narasumber semua. Kita jumpa bulan depan dalam tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.